Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'du. Pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kita kepada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada jalan sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masih seputar siam Ramadan, tentang puasa bulan Ramadan. Termasuk yang penting dibahas tentang masalah Ramadan adalah tentang masalah niat, yaitu niat ketika seseorang ingin berpuasa di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala amalan itu bergantung kepada niat, dan setiap orang bergantung kepada apa yang dia niatkan. Oleh karena itu secara umum seseorang ketika ingin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pertama dia harus meluruskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan maksud ibadah dan menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amalan kalau tidak didasari dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuainya amalan tersebut dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu akan menjadi amalan yang sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat penting. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan di dalam hadis yang sahih, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan semata karena iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga untuk mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, artinya ikhlas di dalam berpuasa karena Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu di dalam Islam niat sangat dipentingkan dan tidak boleh dilepaskan dari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Demikian juga yang berkaitan dengan masalah siam. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis yang sahih bahwasanya orang yang tidak berniat pada malam harinya untuk berpuasa besok harinya pada bulan Ramadan atau pada esok harinya bahwa dia akan berpuasa lalu dia tidak berniat pada malam harinya, maka puasanya tidak sah. Dan itu disepakati oleh para ulama tentang hal tersebut, dan itu didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang sahih, "Man lam yujma'is siyam minal laili fala siyama lahu." Siapa yang tidak mengumpulkan malamnya atau puasanya, artinya tidak berniat pada malamnya yaitu ketika dia berpuasa, maka tidak ada siam, tidak ada puasa bagi dirinya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yubayyitis siyama minal lail fala siyama lahu." Siapa yang tidak memalamkan puasa atau niat berpuasa pada malam harinya, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Oleh karena itu harus kita perhatikan tentang masalah ini, sehingga orang ketika dia ingin berpuasa esok harinya, dia harus berniat setiap malamnya. Dan itulah yang disebutkan oleh para ulama dengan dasar dalil hadis yang kita sebutkan. Oleh karena itu niat di dalam berpuasa harus diperhatikan. Dan seseorang kalau dia tidak berniat seperti yang kita sebutkan, maka puasanya tidak sah, karena itu termasuk rukun daripada siam atau puasa itu sendiri. Oleh karena itu harus kita perhatikan tentang masalah ini.
Sehingga seseorang kalau dia misalnya makan sahur tapi dia mengabaikan niat tersebut, maka dia tidak sah puasanya. Walaupun tentunya tidak tergambar seseorang kalau dia makan sahur kemudian dia lupa bahwasanya dia akan berpuasa esok harinya. Tetapi yang penting bahwasanya harus dipisahkan antara niat itu sendiri dengan makan sahur. Makan sahur itu disunnahkan, bahkan sunnah muakkadah, sedangkan niat itu adalah fardu ain atau wajib atas setiap orang yang ingin melakukan puasa didasarkan kepada hadis yang kita sebutkan.